adik-adik. Shalom Kak Alfa. Shalom Vita. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama adik-adik di ibadah sekolah minggu hari ini. Baik, adik-adik Kak Alfa, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian, Kasih Yesus indah indah oh indah. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjaga kami sampai dengan saat ini, masih dengan keadaan yang baik Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, tapi kami mohon kiranya Engkau menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Wah adik-adik, ternyata baju Kak Alfa dengan bajunya Kak Vita sama-sama warna pink. Ada apa ya Kak Alfa dan adik-adik? Ada apa ya? Wah Kak Vita, Kak Alfa tahu, ternyata karena hari Jumat yang lalu tanggal 14 Februari biasanya kita merayakan hari Valentine. Wow, hari kasih sayang. Dan kita orang percaya, teladan kita dalam hal kasih adalah Tuhan Yesus. Betul tidak Kak Vita? Betul Kak Alfa. Ya, karena itu mari kita menaikkan puji-pujian yang nantinya kita belajar kasih dari Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan satu pujian KASIH. Siap. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka
Ya adik-adik, saatnya kita untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan rencananya yang terbaik. Nah, mari kita persiapkan hati kita masing-masing ya adik-adik. Kita akan menaikkan satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang mengajarkan kami kasih yang begitu luar biasa, yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur Engkau boleh mengizinkan kami untuk bertemu dengan adik-adik sekolah minggu walaupun secara online Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pergumulan kami, karena kami yakin bahwa Tuhan mempunyai jawaban-jawaban terbaik bagi kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Kami bersyukur untuk semangat, kesehatan, dan kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi adik-adik sekolah minggu sampai dengan saat ini. Mereka boleh menjalankan aktivitas mereka boleh bermain, mereka boleh belajar, mereka juga pada akhirnya boleh datang kepadamu Tuhan melalui ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kiranya Engkau menuntun, membimbing setiap adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada dengan setiap pergumulan mereka. Mereka yang saat ini berada dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya boleh menjamah, melawat, dan kiranya Engkau mau mengizinkan mereka untuk boleh pulih, mereka boleh sehat, dan pada akhirnya semuanya kembali untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang saat ini sedang bersekolah. Tuhan kiranya membimbing, memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Dan biarlah melalui ilmu pengetahuan yang mereka dapat, itu semua boleh bermanfaat bagi banyak orang dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kami juga datang kepadamu Tuhan, membawa orang tua dari setiap adik-adik. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang cukup, sehingga mereka juga boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Biarlah mereka boleh membimbing adik-adik
mereka juga boleh mencukupi apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepada-Mu Tuhan juga membawa setiap guru-guru yang telah Engkau pakai untuk boleh mengajar setiap adik-adik di sekolah. Biarlah mereka dengan hikmat yang berasal daripada Engkau boleh membimbing adik-adik dengan baik, dengan benar, sehingga adik-adik boleh menjadi adik-adik yang pandai dan pada akhirnya juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang telah melayani sampai dengan saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita dalam melayani, sehingga setiap pelayanan mereka pada akhirnya boleh membawa setiap jiwa-jiwa adik-adik untuk boleh mengenal Engkau lebih dalam, percaya sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga datang untuk membawa bangsa dan negara kami, pemimpin kami, biarlah mereka juga boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, dengan hikmat, dengan takut akan Engkau, sehingga pada akhirnya boleh membuat bangsa Indonesia boleh menjadi maju, dan pada akhirnya untuk kesejahteraan kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita juga sudah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Waduh, Konovi senang sekali ya bisa berjumpa dengan adik-adik di rumah. Dan juga tadi kita sudah bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan belajar bersama hari ini. Tapi sebelum itu, Konovi ajak adik-adik semua untuk kita berdoa agar Tuhan memimpin kita dari awal sampai selesai dengan baik. Dan ingat ya, sikap doa yang manis untuk menghadap Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami sudah bernyanyi, kami sudah menaikkan setiap doa-doa kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan untuk membawa kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari ke hari. Berkati Kanovi akan mengajar, berkati adik-adik yang mendengarkan, biar kami bisa mendengarkan, bisa belajar dengan baik. Berkati kami dari awal sampai selesai ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Dan sudah siap untuk belajar bersama? Luar biasa. Hari ini kita akan belajar dengan tema cara mengatasi emosi. Ada yang tahu emosi atau ada yang pernah emosi? Pasti kita semua manusia pernah ya emosi, pernah juga marah, pernah sedih dan sebagainya. Tapi sebelum kita belajar bagaimana cara mengatasi emosi, kita harus belajar dulu, kita harus tahu dulu apa sih itu emosi. Nah, emosi artinya perasaan yang kita miliki ketika berada dalam situasi atau kondisi tertentu, atau ketika kita sedang berhubungan dengan seseorang yang kita anggap penting. Emosi adalah perasaan yang ada di dalam diri kita, bisa berupa perasaan senang, bisa berupa perasaan tidak senang, bisa berupa perasaan yang baik ataupun perasaan yang buruk. Dan emosi juga diartikan sebagai berbagai perasaan yang kuat yang ada di dalam diri kita. Nah, terus apa sih bentuk-bentuk emosi? Dan seperti apa sih emosi itu? Nah, Kanovi kasih tahu ya, ada 6 jenis bentuk emosi. Yang pertama ada bahagia. Bahagia adalah perasaan emosi yang kita rasakan seperti senang, puas, dan sejahtera atau bersuka cita. Pasti adik-adik semua sering kan bahagia dan bersuka cita? Dan yang kedua ada juga perasaan sedih. Perasaan sedih adalah perasaan emosi saat kita merasa tidak senang karena kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Pasti kita semua pernah merasakan yang namanya sedih. Yang ketiga, perasaan marah atau amarah. Amarah atau marah merupakan emosi yang muncul karena adanya perasaan frustasi, stres, merasa disakiti, atau merasa diperlakukan tidak adil, atau merasa tertekan. Kita semua sering ya merasa perasaan ini kan, marah, amarah terhadap orang tua, terhadap teman, ataupun terhadap orang lain. Dan yang keempat yaitu takut. Takut adalah bentuk emosi saat kita merasa terancam. Yang kelima, jijik. Jijik, pasti adik-adik tahu ya, yaitu emosi yang muncul saat kita merasa sangat enggan atau tidak suka terhadap sesuatu atau seseorang. Misalnya, enggan melihat sesuatu atau mencium bau busuk. Pasti adik-adik pernah kan merasa jijik ketika mencium bau busuk atau melihat kotoran-kotoran, pasti kita merasa jijik. Nah, itu juga bentuk emosi. Dan yang keenam adalah perasaan terkejut. Perasaan terkejut merupakan perasaan emosi ketika melihat sesuatu di luar dari perkiraan kita atau sesuatu yang sangat baru dalam kehidupan kita. Ya, misalnya seperti kita merasa heran, merasa kaget, itu adalah salah satu bentuk dari emosi. Nah, perasaan-perasaan itu adalah bentuk macam-macam perasaan yang merupakan gambaran dari emosi. Ada satu para ahli yang mengatakan, yaitu Goleman, menyatakan bahwa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran-pikiran yang khas yang merupakan keadaan biologis atau psikologis yang cenderung membuat kita untuk bertindak. Jadi kalau kita merasa emosi atau ada perasaan emosional, biasanya itu menghasilkan tindakan atau pikiran-pikiran yang menghasilkan tindakan. Nah, adik-adik, ternyata emosi juga punya fungsi loh. Yang pertama, fungsi emosi adalah
merupakan bentuk komunikasi. Emosi sebagai bentuk komunikasi menjadikan kita dapat menyatakan segala kebutuhan dan perasaan kita. Contohnya kalau kita merasa sedih, biasanya bentuk emosinya yaitu menangis. Kalau biasanya kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, biasanya bentuk emosinya adalah bersukacita. Nah, itu adalah bentuk komunikasi atau biasa kita sebut dengan ekspresi. Dan yang kedua adalah emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian kita dan penyesuaian diri kita dengan lingkungan di sekitar kita. Sebagai contoh ya, tingkah laku emosi kita yang kita tampilkan merupakan sumber penilaian orang lain atau penilaian di sekitar kita terhadap diri kita. Yaitu jika seseorang mengekspresikan dia tidak nyaman, yaitu dengan menangis, maka orang-orang di sekitarnya itu bisa tahu bahwa dia dalam keadaan bersedih. Jadi ada dua tadi ya fungsi emosi yang Kak Novi bagikan kepada adik-adik. Nah adik-adik, kalau begitu apa sih cara mengatasinya? Nah, kita akan bahas emosi, tapi Kak Novi cuma ambil salah satu bentuk emosional diri kita, yaitu marah atau amarah. Ayo, siapa yang sering marah-marah di rumah? Atau siapa sih yang sering meluapkan amarahnya lewat tindakan? Nah, kita akan belajar ya. Amarah itu adalah bentuk salah satu emosi. Dan kita akan belajar pertama akibat dari sulit mengatasi emosi. Kita akan baca dari Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Kejadian pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ayo yang punya Alkitabnya silakan dibuka biar kita bersama-sama baca ya. Sudah? Kita baca bersama-sama Kejadian pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Kain dan Habel? Pasti sudah dong ya, karena sudah sering kita dengar tentang Kain dan Habel. Nah adik-adik, kita akan belajar tentang Kain. Kain ini adalah saudara dari Habel. Dan di sini dalam Kejadian 4 tadi kita bisa melihat bahwa Kain memiliki perasaan marah. Tapi kenapa Kain punya perasaan marah? Karena Kain merasa iri hati terhadap adiknya Habel. Dan dia membandingkan dirinya dengan adiknya Habel. Di dalam ayat yang kelima dikatakan Kain menjadi panas hati atau dengan kata lain sangat marah sebab Tuhan tidak menerima persembahan yang dia berikan tetapi menerima persembahan Habel. Siapa di sini yang sering membandingkan dirinya dengan orang lain? Atau siapa di sini yang sering tidak terima jika orang lain lebih diperhatikan daripada kita? Atau siapa di sini yang pernah merasa punya iri hati? Ayo hati-hati loh dengan perasaan itu. Nah, mungkin saja ada berbagai emosi di hati Kain waktu itu. Yang pasti iri hati adalah salah satunya. Dan munculnya iri hati itu adalah karena mengapa korban saya ditolak dan korban adik saya diterima? Atau mengapa persembahan adik saya diterima dan saya tidak? Begitu ya mungkin pikirnya Kain. Nah, jelaslah di sini muncul rasa iri hati yang besar. Nah, iri hatinya Kain ini tidak ditangani dengan benar sehingga menimbulkan amarah dan berujung kepada kebencian. Waduh, mengerikan ya adik-adik ya. Kalau kita punya iri hati, terus iri hati itu bisa mengakibatkan kita marah sampai benci. Wah, itu sangat tidak baik ya. Nah, di sini dikatakan bahwa jika kita mengingini apa yang kita tidak miliki dan kita tidak mengasihi si pemilik itu, itulah alasannya kenapa Tuhan berfirman,
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dia punyai sesamamu. Dalam Keluaran 20 ayat 17. Artinya adalah kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, karena itu sama saja kita menginginkan apa yang orang lain punya. Dan dampak dari itu kita bisa punya perasaan marah dan berujung kepada kebencian loh adik-adik. Dan itu sangat tidak bagus kepada pribadi kita. Dan jelas sekali dalam Kejadian 4, yang pertama itu karena iri hati, timbulan amarah, panas hati terhadap dalam diri Kain terhadap Habel, sehingga memberikan pengaruh buruk bagi diri Kain atau bagi pola pikirnya Kain dan sikapnya Kain terhadap Habel. Oh, berarti amarah itu bisa merusak pola pikir kita jika amarah itu tidak kita tangani dengan benar. Yang kedua, amarah menjadikan Kain pribadi yang jahat karena dia dikuasai oleh keinginan yang buruk, oleh nafsu yang jahat. Wah adik-adik, ternyata mengerikan ya jika amarah kita tidak dikendalikan atau tidak ditangani dengan cara yang benar. Dan yang berikut adalah karena Kain tidak bisa mengatasi emosinya, akhirnya emosi itu menghasilkan perbuatan atau tindakan yang kejam. Nah, kita tahu kan bahwa dari amarahnya Kain itu, Kain akhirnya menghasilkan perbuatan yang jahat, yaitu melukai Habel dengan membunuh adiknya. Ya, jadi Kain melakukan dosa yang besar adik-adik. Wah, mengerikan ya. Kenovi membayangkan saja sudah merasa sangat mengerikan. Nah, adik-adik terkasih, amarah yang menghasilkan kekecewaan atau yang dihasilkan kekecewaan, iri hati atau perbandingan diri dengan orang lain, seperti kenapa tidak diterima, kenapa saya ditolak, atau kenapa dia lebih diperhatikan dan saya tidak. Jika amarah ini kita biarkan saja, maka akan menjadi emosi negatif di dalam kehidupan kita. Dan emosi yang tidak bisa ditangani dengan benar akan menjadi incaran dari si jahat, yaitu dari setan. Jadi karena setan melihat bahwa kita sedang emosi, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan pribadi kita lewat pikiran kita dan tindakan kita. Di dalam Kejadian 4 ayat 7b. Kita baca tadi bahwa tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Wah adik-adik, jadi saat kita emosi, saat kita marah, kita wajib, kita harus bisa mengatasi emosi kita. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi incaran dari si jahat. Nah, sekarang mari kita belajar untuk mengatasi emosi kita dengan sikap dan pikiran yang benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi kita sudah belajar ya, akibat dari emosi kita dan akibat dari salah menyikapi emosi kita. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana kita menyikapi perasaan emosi kita yang benar. Yang pertama, mengapa kita harus mengatasi emosi dengan cara yang benar? Adik-adik, dari cerita Kain tadi kita belajar bahwa emosi atau amarah jika kita tidak tangani dengan benar atau dengan cara yang positif, maka akan mengakibatkan yang pertama itu kebencian. Yang kedua akan menghasilkan tindakan yang jahat. Seperti Kain, dia membunuh atau juga bisa melukai bagian tubuh orang lain seperti memukul. Karena kita emosi, kita akhirnya menghasilkan tindakan dengan cara memukul. Contohnya seperti teman kita mengganggu kita. Terus karena kita tidak tahan marah terhadap dia, akhirnya kita memukul dia. Nah itu namanya melukai, menghasilkan tindakan dengan cara melukai tubuh atau fisik seseorang. Dan yang berikut adalah berdampak buruk bagi kesehatan kita, bagi kerohanian kita. Karena kalau kita emosi, pikiran kita menjadi kacau, hati kita menjadi rusak, sehingga
kita menjadi pribadi yang jahat adik-adik. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengatasi emosi kita agar 3 hal ini tidak terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi emosi dengan cara yang benar? Nah, emosi itu sama halnya dengan tubuh dan pikiran. Terpengaruh oleh kejatuhan waktu manusia pertama jatuh di dalam dosa. Dengan kata lain, emosi kita telah tercemar oleh kodrat berdosanya kita sebagai manusia berdosa. Oleh karena itu, kita harus mengendalikannya oleh Roh Kudus. Oh, ternyata yang bisa mengendalikan emosi kita itu adalah Roh Kudus loh adik-adik. Kita tidak mampu loh mengatasi emosi kita sendiri. Yang bisa mengatasi emosi kita, yang bisa membantu kita adalah Roh Kudus. Jadi cara pertama agar bisa mengendalikan emosi kita yaitu dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Bukan sebaliknya, kita mengendalikan diri kita sendiri karena sebenarnya kita tidak mampu, tapi kita butuh Tuhan untuk mengendalikan emosi kita. Dan kita harus menyadari emosi kita dan membawanya bercerita kepada Tuhan. Jadi pada saat adik-adik, pada saat Kanovi atau pada saat orang lain sedang emosi, alangkah baiknya dia bercerita kepada Tuhan. Dia membawa seluruh emosinya, amarahnya kepada Tuhan. Kenapa? Supaya Roh Kudus bekerja dan menenangkan hati kita. Roh Kudus membimbing kita agar kita tidak menghasilkan pikiran yang jahat dan tindakan yang jahat. Yang berikut adalah kita menundukkan atau tunduk kepada Tuhan. Artinya berserah kepada Tuhan supaya Tuhan menangani emosi kita dan mengarahkan tindakan kita untuk menghasilkan tindakan yang baik, bukan yang buruk. Ada kalanya hal itu terjadi, yaitu Allah menghibur kita, meneguhkan kita dan mengingatkan kita untuk mengontrol sikap kita dan juga pikiran kita. Mendorong kita untuk bisa mengampuni, mendorong kita untuk meminta pengampunan. Contohnya dalam kitab Mazmur. Dalam kitab Mazmur itu banyak contoh yang baik dan cara mengendalikan emosi. Menyerahkan seluruh emosi kita kepada Allah yang adalah Tuhan yang mampu mengendalikan dan mengatur emosi kita. Dan juga di dalam kitab Mazmur banyak sekali memperlihatkan emosi yang dicurahkan kepada Allah di dalam mencari kebenarannya. Artinya mencurahkan itu adalah bercerita kepada Tuhan tentang apa yang kita alami, kenapa kita emosi, siapa yang buat kita emosi, kita bercerita semua kepada Tuhan. Dan yang berikut adik-adik, cara mengatasinya adalah juga bisa berbagi amarah kita melalui bercerita kepada sesama kita. Seperti kepada papa mama, kakak adik, atau kepada teman-teman kita. Itu juga bermanfaat loh untuk mengendalikan emosi kita. Karena kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak harus kita jalani sendiri. Tetapi kita punya sesama orang percaya yang bisa membantu kita untuk memberikan kita nasihat, menenangkan kita lewat dukungan mereka, lewat doa maupun nasihat-nasihat. Nah, karena Allah sudah menganugerahi kita dengan kita punya teman-teman atau orang-orang percaya yang dapat membantu kita meringankan beban hidup kita seperti emosi amarah kita, dan mereka juga bisa dapat menanggung beban kita. Jadi kita bersyukur ya, Tuhan sudah menganugerahkan papa mama, kakak adik, teman-teman sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, sehingga kalau adik-adik butuh teman untuk bercerita sudah ada. Itu fungsinya kita bersekutu di dalam ibadah sekolah minggu seperti hari ini. Jadi adik-adik di rumah bisa bercerita kepada papa mama, kepada kakak adik, kepada teman-teman sekolah minggu ataupun teman-teman di sekolah, untuk adik bisa berbagi apa yang adik alami. Karena dengan begitu adik-adik di rumah, Kanovi, kita semua bisa dikuatkan oleh dukungan sesama orang percaya. Karena seringkali ketika kita mendukung orang lain atau mendapat dukungan orang lain, kita memperoleh semangat.
Wah, luar biasa kan Tuhan kita sudah memberikan orang-orang terbaik di sekitar kita. Nah, yang berikut juga adik-adik, Novi mau tekankan bahwa kita tidak boleh dikendalikan oleh emosi kita yang tidak baik. Tetapi juga kita tidak bisa mengabaikan emosi dari diri kita, karena memendam sendiri itu tidak baik. Jadi kita bisa berbagi kepada Tuhan dan berbagi kepada sesama orang percaya. Adik-adik, kita harus bersyukur kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus atas kemampuan emosional kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita berbagai bentuk emosi. Salah satunya emosi marah. Itu adalah hal yang wajar, dan kita juga dikasih kemampuan untuk bisa mengelolanya dengan baik, dan itu adalah karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, cara mengendalikan emosi kita adalah bertumbuh secara rohani dalam hubungan kita dengan Allah. Kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, rajin ikut ibadah sekolah minggu agar bisa bersekutu dengan teman-teman, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Agar apa adik-adik? Agar kita bisa diubahkan menjadi orang-orang yang lebih tenang lewat pikiran kita. Dan juga lewat kuasa Roh Kudus kita bisa mengendalikan diri kita, hati kita, pikiran kita. Kita itu sangat memerlukan makanan rohani loh adik-adik setiap hari lewat Alkitab. Karena itu membuat kita bisa bertumbuh, bisa menjadi dewasa secara emosional. Dan persekutuan Kristen juga merupakan bagian penting di dalam pertumbuhan rohani kita. Seperti saat ini kita ada ibadah sekolah minggu, ini merupakan persekutuan loh. Karena kita ada pujian, ada naikkan doa, dan ada berbagi cerita tentang firman Tuhan. Nah, dengan demikian adik-adik, pentingnya kita belajar untuk menahan emosi kita daripada membiarkan diri kita diperbudak oleh emosi. Nah, sebagai contoh, saat kita merasa marah, kita perlu berhenti sejenak dulu. Kita bisa menarik nafas kita, hitung sampai 100 agar kita tidak menghasilkan tindakan yang jahat. Atau pada saat kita sedang emosi, kita harus bisa dulu nih memahami atau mengerti kenapa sih saya harus marah. Dan apa sih yang membuat saya marah? Nah, dan juga yang berikut, berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua, yaitu tidak boleh membalas jahat dengan jahat, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh memukul orang lain, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang lain, dan tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena emosi yang tidak terkendali tidak menghasilkan hal yang memuliakan Allah. Jadi kalau emosi yang buruk itu tidak menghasilkan sesuatu yang memuliakan Allah. Malahan kalau emosi yang buruk artinya kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Dari dalam Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oke adik-adik yang manis, kita sudah belajar tentang emosi, akibat dari emosi yang negatif, dan cara mengatasi emosi. Novi berharap adik-adik semua di rumah bisa melakukannya ya di kehidupan sehari-hari. Jadi adik-adik harus rajin berdoa, baca firman, meminta Tuhan atau keluarga atau teman-teman untuk bisa mengingatkan kita pada saat kita hendak meluapkan amarah kita dengan cara yang tidak baik. Nah, kita sudah dengarkan kita sekolah minggu hari ini, dan Kak Novi ajak adik-adik semua untuk kita berdoa bersyukur untuk cerita yang sudah kita dengar. Oke, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Kain yang karena emosinya dia menghasilkan pikiran yang jahat, dia menghasilkan perbuatan yang jahat sehingga dia membunuh adiknya Habel.
Tuhan tolong adik-adik sekolah minggu, kami juga guru-guru sekolah minggu, terutama Kak Novi dan juga keluarga kami, agar kami bisa mengendalikan emosi kami bisa mengatasi emosi kami dengan cara kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, dengan cara kami berbagi cerita kehidupan kami kepada orang lain, terutama orang-orang percaya, agar kami bisa menenangkan diri kami dan kami mendapatkan dukungan dan kekuatan. Tolong kami Tuhan, karena kami lemah, dan biarlah firman sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, Kak Novi punya ayat hafalan ya, dalam Yakobus 1 ayat 20. Coba semua yang punya Alkitab kita buka bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan lupa dihafal ya. Dan minggu depan akan kita sharing bersama. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan menutupnya dalam doa. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian, I Love You Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Dan kami akan bertemu di minggu depan dengan keadaan yang baik Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Sekolah minggu kita telah berakhir. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Shalom.